orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertanya kepada sebagian orang kenapa harus menikah, maka tentunya akan ada banyak jawaban, tetapi salah satu di antaranya karena jatuh cinta. Senada yang lain dibilang karena jatuh cinta. Tetapi apakah Bapak Mama Saudara bahwa kebahagiaan hanya diukur ketika kita jatuh cinta? Tentu bukan. Tentunya bahwa kebahagiaan diukur karena kita akan terus bersepakat untuk membangun cinta. Jatuh cinta itu hal yang gampang. Hanya dalam waktu sekejap ketika mata ketemu mata, maka kemudian hati bergerak, pikiran jalan, orang bisa jatuh cinta. Hanya dalam waktu sekejap. Berbeda dengan orang membangun cinta bukanlah hal yang gampang. Perlu waktu seumur hidup. Dan merupakan suatu keadaan berproses sampai dengan maut memisahkan. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ongki dan juga Marlin yang berbahagia. Kenapa terkadang orang merasa bahwa jatuh cinta itu begitu gampang? Karena ketika pada pandangan pertama kita menjadi buta, bisu dan tuli dengan segala keburukan pasangan yang baru saja kita jumpai, kita akan bilang dia wanita tercantik di seantero jagat. Amin Ongki. Kita akan bilang bahwa dia laki-laki tertampan. Tetapi itu hanya sekejap mata. Kita menjadi buta dan bisu serta tuli kepada keburukan pasangan kita. Awal itu kan belum kas tunjuk gigi toh. Kalau nanti setelah itu baru dia kas tunjuk gigi. Belum dapat di ekor kan dia masih begini. Tetapi kalau dia kas tunjuk ekor begini itu kotong tahu. Dia masih bunyi kuku. Tetapi nanti setelah itu berkotong lihat dia pun cakar dong terrobek. Awal itu kita menjadi buta dan tuli. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman, Ongki dan juga Marlin. Tetapi ingat bahwa ketika sudah hidup bersama sebagai suami dan istri, kita sudah tidak akan lagi menjadi buta. Karena kita akan melihat bahwa dia yang sesungguhnya yang ini. Kita tidak akan menjadi tuli. Karena kita akan selalu mendengar apa yang diperkatakan. Kita tidak akan menjadi bisu. Karena setiap waktu kita akan beromong tentang hidup rumah tangga. Dan yang kata ngomong adalah keburukan. Bukan ketika awal pandangan pertama. Karena itu berhati-hati yang belum sempat jatuh cinta. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman, Ongki dan juga Marlin yang berbahagia. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini, ketika laki-laki dan perempuan sudah siap untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, perlu diingat bahwa tidak ada satu hal pun yang ditutupi. Berinteraksi dengan pasangan 1 kali 24 jam. Begitu bangun tidur itu begitu lihat hanya Ongki. Pulang dari kamar mandi, Ongki. Begitu mau naik di meja makan, Ongki. Wih ba, hanya lupa muka sakoba. Son ada lain leko. Begitu mau cari handuk, Marlin. Begitu mau cari odol gigi, Marlin. Begitu mau lihat siapa yang memasak, Marlin. 1 kali 24 jam. 7 hari dalam 1 minggu. Coba hitung sudah kalau sampai maut memisahkan. Doa. Dan pada waktu-waktu itu segala keburukan akan terungkap. Ada banyak pasangan yang tentunya sonde kaget ketika waktu jatuh cinta. Tetapi ketika sudah hidup bersama baru ternyata kaget. Oh ibu itu waktu lu betetalu begini. Beson mau. Lu susalam juga kalau talu begini. Lu beson mau. Tetapi yang tadi saya bilang. Buta. Tuli. Mati rasa. Son berimba omong ke kak yang datang. Kak peluru nah. Peluru kakak Ongke.
Kakak Ongki begini sah. Ini hari ini kakak Ongki akan lebih banyak begini ketimbang begini. Karena ini yang dinantikan untuk beberapa waktu yang lama. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebanyakan kita akan kaget ketika kita berjumpa dengan pasangan kita, ketika kita sudah hidup bersama. Kita tidak akan bisa membayangkan ternyata dia seperti ini. Tadi mengawali sebelum kita masuk dalam gedung kebaktian, saya bilang di Marlin yang di sebelah itu setan besar. Setan besar itu berarti dia punya banyak arti, tidak dapat dibayangkan. Inilah perbedaan jatuh cinta dengan membangun cinta. Jatuh cinta dalam keadaan kita saling menyukai, namun bangun cinta dalam keadaan berpelukan, dalam keadaan kita harus membangun rasa jengkel di sana. Ingat baik-baik, berpelukan tetapi dalam keadaan jengkel. Kenapa demikian? Karena dalam keadaan jengkel, cinta bukan lagi berwujud pelukan, melainkan membentuk kita dalam itikat baik. Untuk kita memahami dalam konflik dan bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh dua pihak, laki-laki dan perempuan yang berbeda. Butuh hati nurani, butuh pikiran yang bersih, butuh kepala dingin. Kebanyakan rumah tangga mencari solusi kalau dalam bertengkar, apalagi kalau bapak-bapak sujengkel itu. Ada bapak-bapak yang dia diam-diam di keluar jalan, tetapi ketika pulang dia akan bikin ribut, jalan sambil sempoyongan. Dia pemodel begitu. Akhirnya mau mencari solusi son bisa lain. Karena waktu dia pulang dalam keadaan diam, tetapi ketika dia pulang di mulut paling cerewet terbini. Amin kok bapak-bapak. Bapak Mama, saudara orang beriman. Karena itu cinta yang sudah dibangun dengan susah payah harus diupayakan untuk menjadi cinta yang dewasa. Ongki dan juga Marlin yang berbahagia ketika berhadapan dengan hal-hal yang demikian. Ingat benar bahwa kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang gampang. Bukan seperti kita berpacaran, segala sesuatu serba indah. Ingat benar bahwa kita akan berhadapan dengan orang tua yang berbeda. Ini ada lagu bilang Bapak Mantu dari Oen Lasi. Ini kita rubah berhadapan dengan Bapak Mantu dari Rote. Tesede. Orang Rote itu seng ada yang tahan. Kebanyakan orang bilang kalau dapat ketemu orang Rote dengan ular hijau, bunuh duluan orang Rote, jangan bunuh ular hijau. Tapi kalau sudah sedemikian lama sampai dengan Gabriel 1 tahun, itu berarti mamtu tahan banting. Amin kok, Bapak Mantu dengan Mama Mantu dari Rote. Mama Oci lihat dan bilang amin. Ingat benar bahwa kita akan berhadapan dengan orang tua yang berbeda. Ongki akan berhadapan dengan keluarga Taneo Bauk yang berbeda latar belakang. Demikian juga Marlin berhadapan dengan keluarga Bolasa dengan latar belakang yang berbeda. Karena itu tentunya bahwa dalam hal ini sangat sensitif bagi setiap orang dalam membangun rumah tangga. Apalagi kalau itu anak perempuan besar. Dia mama akan mau lepas dia untuk laki bawa jalan. Amin kok Bapak Mama. Akan mau lepas. Apalagi kalau itu laki-laki, anak laki-laki besar dalam rumah. Dia pun bapak merasa bahwa ini tempat sandaran untuknya. Tidak akan sanggup untuk melepaskan. Dalam hal ini kita harus lebih bijaksana. Bahwa membangun rumah tangga bukan hanya omong soal kita, tetapi juga omong soal mereka yang akan ditinggalkan. Soal keuangan ini sensitif. Hati-hati. Kemarin dalam penggembalaan beta omong soal manajemen atau doi toh. Bapak-bapak itu kalau dia penggaji dengan yang tunjangan untuk istri, dia datang itu dia kasih tunjuk karena berdasarkan karis. Dia bilang ini. Nah kalau yang berdasarkan kartu rusuk, kalau kartu istri iya itu istri punya. Tetapi kalau yang karus ini kartu rusuk, ini jadi soal. Dia sonakan kasih tunjuk. Bahkan dia pun dompet itu banyak laci untuk bapak-bapak. Laci besar itu nanti dia taruh semua kertas yang berhubungan dengan nota utang. Tetapi laci kecil yang tersembunyi dong itu dia mulai sisip. Ingat dalam hal keuangan,
Percayakan istri sebagai bendahara. Tetapi jangan sampai juga bilang itu benda, istri itu benda, dan hara itu suami. Ini jadi soal. Di mana-mana itu suami benda, tapi kau cari. Hara itu yang istri. Kasih dia kesempatan kau atur. Terlalu sensitif hal keuangan. Sudah harus dipakai untuk mengurus kehidupan rumah tangga dan pribadi, tetapi juga kemudian mengurus yang lain, bahkan keluarga besar. Ini Bapak saksi dong usunu an bimes okan. Ini bulan ini dong bilang begini, Mak. Ingat deta-detas. Apalagi kalau jadi Bapak saksi begini nih. Minta ampun. Tetapi ingat bahwa jujur dengan hal keuangan, maka kita akan semakin dewasa di dalam membangun cinta. Yang berikut, soal pekerjaan. Soal pekerjaan ini menjadi bagian yang utama. Seorang laki-laki harus bekerja keras untuk menghidupi istri dan juga anak-anak, rumah tangga dan keluarga. Marlin beruntung dapat laki-laki pekerja keras yang hari-hari dia berurusan dengan tembok. Tapi kalau seandainya kita dapat laki-laki yang hari-hari dia berurusan dengan Android, itu jadi soal. Karena dia merasa bahwa semua akan dijawab oleh Google. Pekerjaan itu penting. Menjadi tempat, menjadi lahan Allah membawa kita untuk mencari berkat bagi keluarga. Karena itu berdoalah untuk mendapatkan pekerjaan, dan bekerjalah dan berdoalah. Berdoalah dan bekerjalah. Jangan sampai kau hanya berdoa, mau tak ada dari langit siapa mau kasih. Tetapi juga kalau kau bekerja dan melupakan Tuhan, maka kau punya berkat sudah akan ditambahkan dalam rumah tangga. Yang berikut keluarga. Ongki dan Marlin, kalau dua menjadi satu, itu berarti bahwa ada dua keluarga besar. Karena bosong pun cinta yang paksa sampai Bo'o dan Tak Neo menjadi satu. Karena itu memberi perhatian yang benar. Perhatikan dua keluarga dengan baik. Jangan sampai memilih atau kemudian berat sebelah. Hanya Bo'o sah karena di rote toh. Atau hanya di Mio sah karena dia menjalankan pas-pas di antara. Iya, Mio itu di antara Bapak Mama menuju Soe, Anuban Selatan, Kupang. Jadi akhirnya kau pilih alternatif termudah. Ingat baik bahwa dua menjadi satu. Mempersatukan dua keluarga besar. Karena itu menjadi dewasa dalam membangun cinta. Keluarga juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Papa Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ongki dan Bo'o yang berbahagia, Ongki dan juga Marlin yang berbahagia. Dalam hal ini bahwa kita perlu PK. PK berarti saling menjaga perasaan. Karena apabila kita hanya menjaga perasaan sendiri, maka suami atau istri akan saling melukai. Ingat itu baik-baik. Jangan untuk menjaga perasaan, menjaga Mama dan Bapak pun perasaan. Pasti Marlin akan terluka. Demikian juga Marlin kalau hanya jaga Bapak dan Mama perasaan, Ongki akan terluka. Ingat baik bahwa dalam hal ini dua-duanya harus saling menjaga perasaan seorang dengan yang lain, sehingga akhirnya tidak akan saling melukai. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, jangan dibiarkan berlarut kalau kita tidak menjaga perasaan. Karena ketika kita biarkan untuk berlarut, maka kita akan saling memusuhi. Rumah tangga akan berubah, bukan lagi salah satu surga di dunia, tetapi akan menjadi neraka di dunia. Kalau neraka yang lain Bapak Mama kota masih siram kas mati, tetapi kalau neraka rumah tangga itu hanya dua orang saja yang punya ide untuk bisa memadamkan api. Jangan membangun neraka di bumi melalui kehidupan rumah tangga, tetapi membangun surga di tengah-tengah rumah tangga. Maka di sana kita akan aman dan tentram. Cinta kasih ada di sana, ketulusan ada di sana, kepercayaan ada di sana. Saling menjaga perasaan seorang dengan yang lain. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman, Ongki dan juga Marlin yang berbahagia. Karena itu beta mau bilang, keputusan untuk menikah bukan soal siapa cepat dia dapat. Sama seperti mama sekarang itu suka sekali live di RB. Rombengan itu ikut live.
Jadi kalau begitu ini orang bilang fix kok. Wih, semua pada cepat-cepat tekan fix. Tapi itu tergantung siapa cepat dia dapat. Kalau yang sudah dapat, nah itu urutan belakangan, urutan berikut. Jangan paksa diri. Menikah itu bukan soal siapa cepat dia dapat. Bukan tentang siapa yang gengsi atau tidak gengsi, takut dapat pasangan atau sudah dapat pasangan. Bukan juga karena sudah kebelet untuk menyalurkan yang lain makanya bilang harus cepat menikah. Tidak. Tetapi menikah adalah jika kita mampu untuk menerima pasangan kita apa adanya. Bahkan kita mampu juga untuk merasa apa yang dia rasa. Maka di sana kita akan sampai kepada membangun cinta. Menikah bukan hanya soal ketika dia masih cantik atau dia masih ganteng. Tetapi sampai ketika dia sudah renta, ketika sudah menua, kulit mengkerut, ketika penglihatan mulai rabun, ketika telinga sudah mulai tidak mendengar, ketika jalan sudah mulai bongkok-bongkok, cinta tetap ada di sana. Itu yang disebut menikah. Komitmen seumur hidup, komitmen sepanjang kehidupan suami istri, diangkat menjadi perjanjian di hadapan Tuhan. Karena itu tentu juga bahwa menikah itu harus benar-benar siap. Siap untuk ketika kita menemukan kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita. Ingat benar bahwa ada 1000 kekurangan, kita patut bersyukur. Tetapi terkadang bahwa ketika kita menemukan di dalamnya ada satu kekurangan, maka kita merasa 1000 kelebihan hilang lenyap. Ingat baik-baik. Biasanya kalau orang menikah kalau ada 1000 kelebihan, dia bilang, bepung bini nah. Bepung bini. Di sumur, di dapur, di kasur, bepung bini. Dia angkat jari begini. Tetapi nanti kalau dia melihat satu kesalahan, maka hati-hati. Ongki, sandang, sanding, dan sanjung akan hilang. Hati-hati dengan itu. Ini beta ulangi Bapak Saksi dan pesan. Ingat baik-baik. Bahwa ketika kita sudah jaga itu baik-baik. Ketika hanya ada satu kekurangan, maka yang tadi Kotong bilang, sumur, kasur, dapur hilang. Sandang, sanding, dan sanjung juga akan hilang perlahan-lahan. Menikah ingat bukan janji satu hari, tetapi janji hati untuk kemudian setia hidup bersama sampai dengan maut memisahkan. Menikah berarti bahwa sudah harus siap untuk tidak memiliki apapun lagi di luar daripada yang Kotong supili. Ingat itu baik-baik. Tidak memiliki yang lain lagi di luar yang Kotong supili. Karena itu jangan sampai kemudian Kotong berpikir sonde. Kalau di rumah kurang senang, maka kita pakai lagu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu jadi soal. Milikilah kesenangan hanya dalam rumah. Ketika kita berhadapan dengan perempuan pilihan kita, ketika kita berhadapan dengan laki-laki pilihan kita, nikmati bahwa itu kesenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesenangan itu akan datang ketika kita kembali kepada komitmen. Komitmen untuk mencari teman hidup, bukan mencari musuh hidup. Mencari teman hidup mulai dengan jatuh cinta. Tetapi ingat benar bahwa setelah itu porsinya harus lebih besar, yaitu membangun cinta. Mendewasakan cinta sehingga kedua belah pihak bisa saling menerima seorang dengan yang lain. Menerima seorang dengan yang lain artinya menerima kekurangan. Bukan karena dipung kelebihan tadi beta sampaikan. Bukan karena kelebihan, tetapi karena dipung kekurangan. Menerima seorang yang lain karena dipung perbedaan. Menerima seorang dengan yang lain karena latar belakang yang berbeda. Kembali kepada komitmen untuk saling mengoreksi. Hidup suami istri ini kemarin Bapak Saksi dong tahu. Mengoreksi bukan di depan banyak orang. Baru kemudian bangun. Sudah ada. Panggil dia Bapak, mari kau masuk dalam kamar. Tutup pintu rapat-rapat. Kemudian mari kau sama-sama naik di tempat tidur. Berlutut kau berdoa. Saling mengoreksi. Bukan ketika dua orang tidur berbalik belakang, tetapi kemudian ketika dua orang bersepakat merangkul tangan dan berdoa. Bapak, yang tadi tuh beta sakit hati. Kok Bapak bisa mengamuk beta di muka banyak orang?
tetapi juga dengan kerelaan, mengampuni. Mak jangan marah itu tadi karena Bapak dapat lihat yang lain, makanya Bapak juga tunjuk gigi. Itu jadi soal. Papa Mama saudara orang beriman saling mengoreksi ketika ada kesalahan, tetapi kemudian memperbaiki untuk keutuhan rumah tangga. Saling berunding ketika mau melakukan segala sesuatu, bersepakat dalam hal apapun juga Ongki dan Marlin. Jangan pernah ambil keputusan sendiri, karena dua orang sudah bukan lagi dua melainkan satu. Berunding itu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Bersepakat baik-baik. Kalau disetujui menjadi proposal, kalau disetujui maka di ACC, kalau disetujui maka bikin. Jangan sampai belum disetujui kemudian Bapak ambil hak sendiri, bilang beta kepala keluarga. Jangan coba-coba. Kalau beta ngomong apa itu. Sebentar cuma untuk bilang, oh lu kepala keluarga, untung kepala keluarga ini sudah dapat SK mutasi. Lu kepala pemerintahan beta mutasi lama. Bukan hanya soal itu, tetapi menghargai dalam segala keadaan. Firman Tuhan ini berkata, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Tetapi kata tunduk di sini bukan berarti bahwa istri jadi pembantu, bikin apa-apa harus nunduk. Ini merupakan wujud penghargaan yang sebentar Rasul Paulus sampaikan. Hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Tapi istri-istri juga jangan tunduk untuk tanduk. Begitu kalau di Bapak pemuka, tunduk begini. Begitu kalau Bapak jalan diangkat daster. Itu juga jadi soal. Memiliki tenggang rasa. Dalam hal ini bahwa dalam kotong pun berucap, dalam perbuatan dan tingkah laku dalam hidup rumah tangga. Berkata-katalah dengan penuh kasih, perlakukan dengan penuh kasih. Bertingkah lakulah dengan sopan dan beretika dengan suami dan istri kita. Maka kita akan berjumpa dengan komitmen jatuh cinta mula-mula. Beta jangan ngomong terlalu panjang-panjang Bapak Mama, ini semua pada kipas habis. Yang berikut bukan hanya tenggang rasa, tetapi setia itu penting. Kebanyakan orang berjanji setia, tetapi kemudian ketika balik belakang dia ganti itu setia, selingkuh tiada akhir. Ingat hati-hati dengan ini Ongki. Setia itu harga yang mahal untuk seorang suami. Setia juga harga yang mahal untuk seorang istri. Dan hanya ketika kita ada dalam rasa takut akan Tuhan, kita akan sampai kepada titik yang disebut dengan setia yang sesungguhnya. Setia tidak dimiliki oleh semua orang, tetapi setia hanya ketika ada di tengah-tengah dua orang yang berjanji menikah, suami dan istri. Mau untuk mendengar dan memahami, memberikan telinga untuk mendengar apa yang istri omong, dia pun keluh kesah, dia pun isi hati. Jangan sampai bini pada saat kata dia bilang, lu diam, beta omong dulu. Atau jangan sampai suami baru, mama tuh begitu. Kalau bapak-bapak baru angkat do, dia re mi fa sol la si do. Itu mama-mama. Bapak saksi dong, ini sutahan bantingan. Kira yang dua di belakang itu jangan tahan. Mendengar dengan setia, menjadi pendengar yang baik, walaupun yang dia omong itu sondekan ada yang kau tempung hati. Dengar dulu. Kemudian baru omong, oh mak begitu kok, oh pak begitu kok. Tadi ini beta pakai mak dan mbak, ini karena hari orang sudah berubah status jadi mak dan mbak. Mengalah dalam segala keadaan. Mengalah dalam segala keadaan. Orang bijak bilang jangan marah dalam waktu yang bersamaan. Harus ada yang mengalah. Kalau ada yang jadi api, harus ada yang jadi air. Jangan marah dalam waktu yang bersamaan. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah karena kita kembali kepada komitmen pernikahan. Mengalah kita kembali kepada komitmen jatuh cinta yang mula-mula. Mengalah bukan berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi juga mengalah dalam hal ini bukan berarti bahwa kemudian pihak lain kemudian menganggap bahwa bet sumenan lu son pakai. Tidak.
Mengalah supaya semua menjadi utuh. Bukan hanya mengalah, bertanggung jawab dalam hidup rumah tangga. Tanggung jawab ini yang terkadang membuat orang merasa bahwa rumah tangga menjadi beban. Kemudian menjadi beban dan kemudian otak sudah tidak berpikir, tidak memakai hati nurani. Maka orang akan mengambil keputusan untuk sampai kepada yang disebut dengan perceraian. Ingat, menikah rumah tangga bukan beban. Karena dua orang pun suka masuk dalam itu lumpur, membawa ini keluarga besar. Maka menikah bukan menjadi beban. Perceraian bukan solusi. Ingat baik-baik. Karena ketika perceraian menjadi solusi, anak-anak dikorbankan, keluarga besar dikorbankan, bosong pengeluaran waktu nikah yang ratusan juta itu sia-sia. Sia-sia. Karena itu jangan pernah menganggap rumah tangga sebagai beban. Ingat, menikah bukan mencari suami dan istri, tetapi kata firman Tuhan mencari penolong yang sepadan dengan dia. Menjadi penolong yang sepadan dalam segala hal. Istri menolong suami dan suami menolong istri. Sekali lagi bahwa menikah bukan soal cari istri suami atau mencari bapak untuk anak-anak, mencari mama untuk anak-anak. Tetapi menikah adalah kita membawa dua orang untuk kemudian menjadi penolong yang sepadan. Bapak mau saudara orang beriman, Ongki dan juga Marlin yang berbahagia. Menikah bukan janji dengan pasangan tetapi janji dengan Tuhan. Ingat baik-baik, sebentar saudara berdua akan mengucapkan janji nikah. Itu bukan sekadar janji Marlin terhadap Ongki atau juga janji Ongki terhadap Marlin, tetapi perjanjian kita dengan Tuhan, kata Maleaki, menjadi perjanjian yang kekal. Disaksikan oleh Tuhan, disaksikan oleh Bapak saksi, disaksikan oleh orang tua mendampingi, disaksikan oleh keluarga besar. Janji kita dengan Tuhan. Keputusan menikah adalah bahwa dalam keadaan kesadaran yang benar bahwa jalan yang akan kita lalui bersama bukan saja jalan bertabur bunga dan indah Ongki dan juga Marlin, tetapi juga jalan penuh dengan semak belukar yang penuh dengan onak dan duri. Menikah tuh sonde enak sebenarnya. Ketika biduk rumah tangga dihempas gelombang, ingat jangan sampai saling lepas tangan. Karena ketika dua orang ambil keputusan bersama, maka dua orang sama-sama bersepakat campur tangan. Tetapi ketika nanti ada masalah dalam rumah tangga, jangan lepas tangan. Supaya kemudian kita jangan pakai turut campur tangan, lepas tangan. Tetapi kemudian berpegang tangan bersama-sama untuk menuju kepada kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Ingat jangan sampai ada will. Kalau om will begini, bapak-bapak pikiran di wilayah lain. Will itu jangan berubah pikiran Ongki. Cukuplah istri sebagai pelabuhan hati. Tetapi juga Marlin ingat jangan ada pil. Jangan minum obat yang salah. Jadikan suami menjadi obat yang terbaik, menjadi obat yang mujarab untuk kemudian bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga. Ingat bahwa kehidupan rumah tangga perlu proses panjang, belajar seumur hidup sampai maut memisahkan. Artinya bahwa seorang istri nanti dia sekolah seumur hidup, seorang suami juga dia sekolah seumur hidup untuk belajar bagaimana dari hari ke hari rumah tangga menjadi sempurna, rumah tangga menjadi harmonis dan baik. Karena itu ada beberapa hal saya tambahkan, sonde lama cepat sama mama. Ada sekitar 7 tips supaya harmonis. Karena kemarin Bapak saksi punya bilang corona itu 5M, maka Bapak tua kasih 3, ini kalbet kasih 7. Yang pertama, ini nanti beta cepat-cepat. Yang pertama supaya harmonis, takut akan Tuhan. Firman Tuhan ini bilang bahwa hanya karena Kristus mengasihi jemaatnya. Hanya karena Kristus mengasihi jemaatnya, maka takut akan Tuhan itu perlu diawali dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, kasih sayang. Jangan kasih kaki atau kasih tangan, tetapi kasih sayang. Kasih sayang ada dalam genggaman dan pelukan serta kehangatan. Yang ketiga, kesetiaan. Yang keempat, komunikasi dialogis atau komunikasi dua arah. Kalau ada persoalan dalam rumah tangga, jangan bicarita di kawan atau jangan bicarita di mantan. Hati-hati. Kebanyakan itu banyak bapak-bapak lebih banyak cerita dengan mantan. Kemudian tiba-tiba timbul hal yang lain, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati. Jangan cerita dengan mantan. Karena kalau cerita dengan mantan itu bisa jadi soal besar.
Dua orang perlu untuk bersama-sama berdialog, berkomunikasi. Apa yang saya suka jangan sampai keluar kemudian cerita dengan mantan. Karena rasa nyaman, dia mulai pilih antara nyaman dan cinta, mau pilih yang mana. Itu jadi soal. Kemudian tadi saya bilang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Keterbukaan Ongki. Soal uang dan gaji saya kasih ingat kembali. Keterbukaan itu penting. Kejujuran yang utama. Kesabaran akan membawa kita untuk kita tenang dalam hidup rumah tangga. Bapak mau saudara orang beriman, Ongki dan juga Marlin yang berbahagia. Kebahagiaan pernikahan tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan. Dua orang harus bekerja bersama-sama. Karena kehidupan rumah tangga bukan tanaman bunga yang mekar bersemarak yang sudah jadi kemudian kita lihat dan itu indah. Tetapi harus diupayakan bersama. Pernikahan ibarat sebuah lahan kosong yang kemudian dua orang harus garap bersama-sama. Saya tekankan ini, pernikahan itu lahan kosong. Dua orang harus garap bersama-sama. Ingat bahwa Tuhan tidak keliru menempatkan Ongki di sisi Marlin. Tuhan juga tidak keliru menempatkan Marlin di sisi Ongki. Kalau dia mengizinkan sampai hari ini saudara berdua datang ke dalam rumah Tuhan, membawa kehidupan rumah tangga, supaya saudara berdua diberkati oleh Tuhan, itu berarti bahwa dia mengizinkannya. Tetapi dia mengizinkan dalam tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai leher keluarga, tanggung jawab di tengah-tengah keluarga besar, bahwa keluarga besar tanya rumpun keluarga terkait. Tanggung jawab kepada anak-anak yang Tuhan karuniakan. Hari ini saudara berdua bukan datang untuk dapat berkat sendiri, tetapi juga bersama-sama dengan Gabriel, buah cinta kasih yang hari ini berusia 2 tahun. Sungguh suatu kesempurnaan kebahagiaan hari ini. Tetapi ingat tanggung jawab dalam mendidik, membimbing anak ini sampai dia berangsur-angsur menjadi dewasa dalam takut akan Tuhan. Tuhan mengizinkan dan mempercayakan peristiwa ini terjadi supaya ketika saudara berdua sudah jatuh cinta, maka berupayalah untuk membangun cinta menuju kepada kebahagiaan sejati. Bapak saksi berdua, saya titipkan Ongki dan Marlin. Tanggung jawab iman bukan hanya mendampingi, tetapi kemudian nasihat, arahan, pandangan itu akan menjadi wejangan setiap waktu agar mereka berdua bertumbuh di dalam hidup rumah tangga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam rumah tangga mereka. Keluarga besar keluarga besar tanya rumpun keluarga terkait. Hari ini kita semua merasa berbahagia, tetapi tentunya bahwa dengan doa dan restu orang tua akan mengantar mereka kepada kebahagiaan yang seutuhnya. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.